Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama aku Amar, dan di sini aku akan membantu kalian untuk menjelaskan tentang materi fungi yang udah kita pelajari bersama Dr. Umi, dan semoga dengan adanya penjelasan materi singkat ini dapat membantu kalian ketika menjalani UAB. Oke, jadi kita akan belajar tentang fungi dan kita akan belajar tentang ciri-ciri, jenis, dan juga klasifikasinya berdasarkan spora. Cuma 3 itu aja. Dan semoga dapat mudah dipahami ya. Jadi pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim, kita akan belajar tentang yang ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri fungi adalah sebagai berikut. Jadi dia sebagai decomposer. Maksudnya decomposer adalah sebagai pengurai. Kemudian kalau sebagai heterotrofik ini maksudnya dia itu gak bisa memproduksi makanannya sendiri. Tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Jadi dia butuh organisme lain ya, atau makanan lain supaya bisa dimakan gitu. Nah, kemudian fungi juga digunakan sebagai sumber antibiotik biasanya. Contohnya kita ambil cerita dari penisilin ya, penisilin. Kemudian kalau mikosis ini maksudnya adalah infeksi jamur. Jadi ketika fungi itu menjadi parasit ya, menjadi parasit bagi tubuh, nanti dia akan membuat suatu infeksi. Nah, infeksi jamur itu namanya mikosis. Kemudian kalau fungi juga sebagai produksi toksin makanan, dan struktur yang di-highlight dari fungi itu sebenarnya cuma 2. Dinding sel dan membran selnya. Kalau dinding sel akan mengandung kitin, kalau membran sel akan mengandung ergosterol. Nah, ergosterol inilah yang di-highlight di bagian PPT farmako kalau nanti ada obat amphoterisin B. Amphoterisin B yang dia nanti akan menghancurkan si ergosterol ini gitu. Nah, ciri-cirinya udah aman ya. Clear. Sekarang kita akan belajar tentang jenisnya terlebih dahulu. Nah, jenis fungi itu cuma ada 2, makroskopik dan mikroskopik. Contoh makroskopik adalah si jamur, mikroskopik adalah molds atau hive, dan yeast. Jadi ada 2 ya. Makroskopik itu ada jamur, mikroskopik itu ada 2 lagi, terbagi menjadi 2, yaitu molds dan yeast. Atau molds ini nama lainnya adalah hive tadi. Nah, itu adalah pembagian dari fungi itu sendiri jenisnya. Kita akan belajar yang yeast dulu. Nah, dan ada satu lagi, aku lupa. Satu lagi itu adalah gabungan dari keduanya, yaitu fungi dimorfik. Ya, jadi molds atau hive ini bentuknya filamen. Kemudian kalau yeast bentuknya adalah bulat atau oval. Ya, dan gabungan keduanya namanya adalah fungi dimorfik. Nah, biasanya kalau fungi dimorfik itu sifatnya patogen. Patogenik artinya dia dapat menyebabkan penyakit dan kurang lebih ada 100 patogen ya. Dan kalau yang non patogen, nanti fungi dimorfik ini akan bergantung berdasarkan konsentrasi CO2-nya. Jadi level non patogennya nanti ditentukan oleh kadar CO2 yang ada pada fungi dimorfik itu sendiri. Kemudian kita bahas tadi yang tentang yeast terlebih dahulu. Jadi kalau yeast itu bentuknya, aku ulangi lagi, adalah bulat atau oval ya. Yeast itu bulat atau oval, sedangkan yang molds atau hive itu berfilamen. Nah, yeast kita akan mempelajari tentang sifatnya terlebih dahulu, dan aku perlu highlight kalau sifat antara yeast dan molds hive, cara mudah hafalnya adalah sifatnya saling berkebalikan. Sifatnya saling berkebalikan. Maksudnya apa? Maksudnya semisal kalau yeast sifatnya di sini adalah jamur uniseluler, maka di molds atau hive adalah jamur multiseluler. Nah, jadi apalin salah satu aja, nanti semoga peringan kalian buat ngafal. Nah, kalau yeast ya, jamurnya uniseluler dan dia non filamen. Ya, artinya dia nggak ada filamennya. Terus bentuknya dapat diidentifikasi yaitu bulat atau spheric, ya, bulat atau oval sama aja. Dan sifatnya adalah fakultatif anaerob. Nah, apa tuh maksudnya fakultatif anaerob? Artinya, kalau misalkan anaerob kan dia itu nggak butuh oksigen ya. Fakultatif tuh kayak sifatnya itu nggak yang kayak butuh banget gitu loh. Jadi kalau misalkan gue bisa tetap bernapas nih walaupun ada oksigen. Jadi dia sebenarnya oksigen itu kan membuat dia terancam kan karena dia anaerob. Tapi dia sebenarnya masih bisa gitu kalau misalkan ada oksigen. Nah, mekanismenya dibahas. Kalau misalkan ada oksigen,
nanti dia itu akan menggunakan O2-nya buat bernafas ya secara aerob. Kemudian kalau misalkan tidak ada oksigen, nanti dia akan mengubah karbohidrat atau C6H12O6 itu glukosa ya, diubah menjadi etanol atau C2H6O dan karbon dioksida. Ini yang aku buat rumus kimianya, jadi biar kalian kebayang gitu ya. Di sini C2-nya C4 tambah 2C berarti C6 kan, bener kan? Terus H12-nya dari H6 kali 2 berarti H12. Terus O6 di sini O-nya 2 kali 2 4 tambah 2 O ini jadinya O6. Berarti pas kan? Karbohidrat diubah menjadi etanol dan CO2. Oke. Nah, sekarang untuk reproduksi dari yeastnya itu sendiri adalah secara seksual mitosis ya. Jadi dia akan memproduksi dirinya secara seksual mitosis yang akan terbagi lagi menjadi dua. Ada yang fission, ada yang budding. Simpelnya fission itu nanti akan membagi dua sama rata, sedangkan kalau yang budding akan membagi tidak sama rata. Ya, membagi tidak sama rata bisa walaupun nanti mungkin akan terbagi menjadi dua gitu, tapi persentasenya nggak sama gitu, bisa aja 70%, 30% gitu, pokoknya nggak sama rata gitu. Nah, yang budding, yang perlu di-highlight itu yang budding. Yang budding ini nanti akan menjadi pseudohifa. Apa itu pseudohifa? Jadi pseudohifa itu simpelnya adalah gabungan-gabungan dari ini, dari fungi-funginya ini, dari fungi yeastnya ini. Nah, gabungan kumpulan-kumpulan ini namanya adalah pseudohifa. Dan struktur yang perlu di-highlight adalah si Bhaskar ini. Jadi kalau yeast itu nanti akan punya Bhaskar. Dan untuk yang yeast selesai. Sekarang kita akan belajar tentang yang molds atau hyphae dulu. Nanti kita akan sentuh dimorfiknya nanti. Nah, molds atau hyphae kan dia kan bentuknya filamen nih. Aduh, salah. Bentuknya filamen. Nah, bentuknya filamen ini nanti akan menjadi ciri khasnya gitu. Nanti kita akan pelajari. Sifat-sifatnya terlebih dahulu. Jadi kalau molds atau hyphae ya, sifat-sifatnya adalah pertama multiseluler. Berkebalikan kan dengan yeast tadi yang uniseluler, dan dia berfilamen ya, dan suka berkoloni. Kemudian bentuk dari molds atau hyphae ini dapat kita identifikasi secara fisik. Jadi kalau kita ketemu, oh ada nih molds atau hyphae ini. Kemudian reproduksinya adalah secara spora. Kalau tadi ingat yeast itu secara aseksual mitosis, tapi kalau yang molds atau hyphae secara spora, dan sporanya akan terbagi menjadi dua, aseksual dan seksual. Kalau aseksual dia akan menggunakan mekanisme budding lagi, conidia dan sporangiospora. Gambarnya ada di sini. Nanti kita akan bahas. Kemudian kalau yang seksual akan melakukan fusi. Nah, ini kata kuncinya. Fusi. Jadi dia akan berfusi antara jantan dan betina, anyaman jantan dan betinanya. Kita akan bahas yang seksual nih. Jadi ini ada struktur ya, ada sporangiofor, sporangium, dan sporangiospor. Nah, sporangiospor ini kayak batangnya gitu, kayak batangnya, dan nanti sporangiospor ini atau si yang akan memproduksi jamur berikutnya ada di dalam sporangium. Jadi kalau misalkan nanti soal ditanya sporangiospor terletak di mana, jawabannya di sporangium. Ya, di dalam sporangium ini akan ada sporangiospor yang gunanya sebagai produksi dari secara aseksual jamur molds atau hyphae ya. Kemudian kalau yang seksual tadi kan kata kuncinya adalah fusi. Maksudnya fusi apa? Fusi antara anyaman jantan dan betina. Nah, semisal ini adalah yang jantan. Ini ada yang betina. Nah, ini nanti yang struktur ini akan melakukan fusi nih. Tuh. Jadi dia akan melakukan fusi atau bergabung ya. Bergabung sehingga nanti akan membuat jamur sporangium yang namanya adalah zygosporangium. Tapi ini contohnya buat yang rhizopus ya. Aku ambil salah satu contohnya aja. Nah, dia akan melakukan fusi, nanti akan membentuk sporangium seperti ini. Jadi kata kuncinya adalah fusi. Kemudian kalau di dalam molds atau hyphae ada sebuah struktur yang penting untuk diketahui, yaitu adalah vegetative hyphae dan hyphae aerial. Tapi aku lebih baginya kayak fungsinya, berdasarkan fungsinya gitu. Nah, kalau yang vegetative hyphae itu nanti akan menyerap nutrisi, sedangkan kalau yang hyphae aerial nanti akan menghasilkan conidia atau spora. Dan
perlu digarisbawahi, kalau HIV-nya udah ngumpul banyak, misalkan udah bereproduksi terus nih, terus nanti kan dia akan mengumpulkan membentuk kayak gini. Nah, ini namanya adalah struktur miselium. Nah, jadi HIV yang berkumpul namanya adalah miselium. Oke. Kemudian kalau dari gambar ini sebenarnya yang perlu di-highlight adalah perkembangan sporanya aja. Kayak nanti spora akan bertumbuh ya, menjadi IV banyak atau miselium gitu. Karena kan tadi reproduksi secara spora. Dan selanjutnya untuk jenis HIV atau mold sebenarnya terbagi lagi menjadi dua. Ada yang bersepta, ada yang tidak bersepta. Yang bersepta sering kita kenal dengan istilah penicillium jamurnya. Sedangkan kalau yang asepta itu adalah rhizopus. Maksudnya apa? Maksudnya bersepta itu adalah garis. Jadi septa itu ada kayak garis pembatas nih. Ini yang namanya bersepta. Dan contohnya adalah penicillium. Sedangkan kalau yang asepta itu adalah contohnya dari rhizopus. Ya, rhizopus tuh berarti strukturnya kayak gini, nggak ada garis sama sekali, nggak ada pembatas tuh nggak ada. Nah, contohnya tadi ada rhizopus ya, dan ini septa adalah penicillium. Dah, selesai untuk yang bagian molds, HIV, dan yeast. Nah, sekarang kita bahas yang fungidimorfik. Kalau fungidimorfik, dia itu nanti memiliki dua bentuk kan, artinya dua bentuk itu bisa dalam satu waktu bersamaan. Tetapi tergantung mana yang lebih dominan atau mana yang lebih terlihatan strukturnya. Kalau yang terlebih terlihat adalah bentuk yeastnya, maka dia akan melakukan reproduksi secara budding. Ya kan ya, tadi kan budding kan. Dan suhunya itu lebih tinggi biasanya, suhunya lebih tinggi, makanya suhunya lebih panas gitu kalau yeastnya. Kemudian kalau fungsi molds atau HIV, dia akan melakukan produksi aerial dan vegetatif HIV tadi. Aerial tadi yang akan memproduksi conidia atau spora. Kemudian kalau yang vegetatif HIV, nah nanti dia akan menyerap nutrisi makanannya gitu. Jadi kurang lebih itu yang di-highlight sih. Kemudian kalau yang suhunya nanti akan berkisar lebih rendah, yaitu sekitar 25 derajat. Dan selesai untuk yang molds atau HIV, yeast, dan juga fungidimorfik. Jadi ada 3 yang harus dipelajarin ya. Kemudian fungi, kita akan belajar tentang klasifikasinya. Nah, klasifikasi fungi itu ada 4. Ada 4 berdasarkan apa? Berdasarkan sporanya. Dan di sini aku akan kasih trik ke kalian buat ngapalinnya sebenarnya gambar ini apa yang harus di-highlight sih gitu kan. Jadi yang harus di-highlight adalah kalian harus tahu kalau setiap klasifikasi kan ada zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Yang akan dibahas sebenarnya cuma 3 ini, antara zygomicota, ascomycota, dan basidiomycota. Yang deuteromycota ini gak dibahas karena dia sporanya tidak ada gitu, dia nggak menghasilkan spora seksual. Dan untuk yang zygomicota, sebenarnya setiap dari jenis-jenis yang tadi aku sebutin ini, 3 ini, dia nanti yang mempunyai stadium aseksual dan seksualnya. Kuncinya adalah kalau seksual akan sesuai dengan nama depannya. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau kita perhatikan, kita ambil contoh ya, zygomicota atau conjugation fungi atau jamur pada roti atau bread mold, dia kan mempunyai 2 fase kan, ada seksual, ada seksual. Nah, yang seksual tadi sesuai dengan nama depannya, maksudnya apa? Maksudnya dia nanti akan menghasilkan zigospora. Ya, zigospora. Sedangkan kalau yang aseksual dia akan menghasilkan rhizoid. Itu ya kata kuncinya. Jadi, kalau yang seksual menghasilkan zigospora, aseksual menghasilkan rhizoid. Nah, aseksualnya rhizoid. Nah, sekarang yang ascomycota gimana? Yang ascomycota atau sek fungi ya. Ini tinggal dibalik aja ASC jadi sek fungi gitu. Nah, sek fungi ini kalau yang seksualnya berarti sesuai dengan nama depannya asco, berarti seksual adalah ascospora. Kemudian kalau yang aseksualnya adalah cornidiospora nih. HIV memproduksi cornidiospora. Aseksualnya ya, ada seksual dan aseksual. Yang seksual sesuai dengan nama depannya. Aku ingetin lagi. Kemudian kalau yang basidiomycota atau yang club fungi atau umbrella fungi, yang jamur yang kita kenal pada umumnya gitu ya. Nah, untuk seksualnya yaitu berarti basidiospora, dan kalau aseksualnya di sini itu memproduksi fragmen HIV. Jadi dia berdasarkan pertumbuhan fragmen HIV-nya, dia nanti akan memotong itu, terus nanti akan muncul lagi miselium.
gitu. Terus deuterometode tidak dibahas. Jadi itu kesimpulan yang dapat aku kenalkan pada introduksi jamur. Semoga videonya bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.